Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Wijayanti. Kali ini kita akan belajar tentang karakter jujur di kelas 5 pertemuan 1. Ini adalah pertemuan di kelas 5 yang pertama ya, karena sebelumnya karakter kalian dihandle oleh guru lain. Nah, anak-anak, seperti di judul kita hari ini akan membahas tentang karakter jujur. Yang pertama harus kalian lakukan, dan Bu Lina juga sudah minta sih, kalian harus membaca modul karakter kelas 5 halaman 64 sampai 66. Nah, apa sih itu jujur? Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Jadi, kalau kalian mengada-ngada atau berbicara tidak sesuai dengan fakta, itu artinya kalian tidak jujur. Nah, apa saja sih, Bu, manfaat kita jujur? Pertama, jelas. Kalian akan dipercaya orang lain. Kenapa? Karena apa yang kalian ucapkan juga sesuai dengan apa yang ada. Sehingga ketika kalian dipercaya orang lain, maka kalian akan punya banyak teman. Kemudian, kalian akan terhindar dari fitnah. Karena kita selalu berusaha menjaga untuk berbicara apa adanya. Dan yang ketiga, akan meningkatkan percaya diri. Contoh, ketika ujian, kalian mengerjakan dengan hasil pemikiran kalian sendiri, sehingga kalian bisa mengukur kemampuan kalian seberapa. Sehingga pada akhirnya, hal itu yang kalian sudah jujur, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Coba, kalau kalian setiap kali ulangan, mencontek teman kalian, berarti kalian nggak percaya dong sama diri kalian sendiri. Nah, ada satu kalimat yang sepertinya harus kalian pahami dan kalian terapkan, bahwa bila engkau sudah terbiasa berdusta, maka teman-temanmu tidak akan mempercayaimu, sekalipun apa yang engkau sampaikan itu benar. Nah, contohnya, ketika kalian suka bercanda, hari ini kalian bercanda, besok kalian bercanda, esoknya kalian bercanda lagi, besok-besoknya lagi kalian bercanda. Suatu saat kalian mau berkata serius. Apakah teman-teman kalian percaya bahwa kalian berbicara serius? Enggak. Karena apa? Karena kalian sudah terbiasa untuk bercanda. Sama halnya dengan berbohong, anak-anak. Kalau kalian sudah biasa berbohong, hari ini berbohong, besok berbohong, lusa berbohong, besok-besoknya lagi berbohong terus, ketika suatu saat kalian berkata jujur atau berkata apa adanya, gak akan ada yang percaya. Jadi jangan berdusta. Perkataan dan perbuatan orang jujur akan jadi dalil. Kok bisa jadi dalil? Yes, di sini bukan dalil sebagai Al-Quran atau Al-Hadis ya, karena itu jelas Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan disebarkan kepada umat manusia. Sedangkan hadis itu jelas dari Rasulullah. Nah, kalau dalil di sini adalah yang dimaksud, dia akan selalu diajak bermusyawarah dan dimintai pendapat dalam penyelesaian masalah. Jadi, orang yang jujur itu akan dipercaya omongannya, akan dipercaya sesuatu yang muncul dari pikiran dan hatinya. Contoh saja kalau di daerah, misal ada pemangku adat, atau mungkin ada tokoh agama, atau siapa saja orang bijak yang mungkin kalau orangnya itu benar-benar bisa dipercaya, ketika ada masalah di dalam desa tersebut, maka warga pasti akan meminta pendapat tokoh agama tersebut, pemangku adat, atau orang bijak tersebut untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Begitu orang jujur itu, nak, kalau di masyarakat. Enak ya kan? Nah, itu adalah materi yang kita
pelajari tentang jujur. Sekarang Ibu ada permainan gajah dan semut. Dan ini nanti ada konklusinya loh. Coba ikuti dan perhatikan baik-baik ya. Kalian tahu gajah dan semut pastinya, ya kan? Semut itu kecil, gajah itu besar. Nah, ucapkan dan peragakan dengan jujur ya. Ketika Ibu nanti bilang gajah itu besar, maka kalian juga akan mengikuti gajah itu besar sambil membuat lingkaran besar dengan kedua tangan. Paham ya? Nah, ketika Ibu bilang semut, maka kalian menjawabnya semut itu kecil sambil memperagakan ukuran semut yang kecil dengan jari. Bentuknya seperti kalian kalau memberikan tanda cinta ala Korea itu loh, sarangeo. Nah, mirip seperti itu ya. Nah, coba kita sama-sama. Gajah itu besar sambil membuat lingkaran besar dengan kedua tangan. Yang kedua, semut itu kecil sambil memperagakan ukuran semut yang kecil. Nah, ini contoh. Ibu kasih video. Gajah itu besar, semut itu kecil. Sekarang, lakukan kebalikannya. Gajah itu besar sambil memperagakan ukuran semut yang kecil dengan jari. Sedangkan ketika Ibu sebutkan semut, maka semut itu kecil, tapi sambil membuat lingkaran besar dengan kedua tangan. Paham ya? Sekarang coba peragakan. Gajah itu kecil. Salah. Gajah itu besar, tapi ukuran tangan kalian yang kecil. Nah, semut itu kecil, tapi ukuran tangan kalian yang melingkar besar. Gajah itu besar, semut itu kecil. Bisa anak-anak? Apa yang kalian dapat? Yes, ketika kalian memperagakan kebalikannya susah, ya kan? Kalau kita berbicara dan berbuat sesuatu dengan kenyataan itu enak. Kenapa? Ketika tadi kita bilang gajah itu besar, dengan memberikan tanda lingkaran yang besar dengan tangan kita, itu enak, lega gitu. Karena kita berbicara dan berbuat sesuai dengan yang ada. Beda lagi, kalau ucapan dan perbuatan tidak sesuai, itu tidak enak, bingung sendiri. Seperti tadi ketika dibilang, semut itu kecil, tapi perbuatannya atau tangan yang kita bikin itu besar. Jadi kita akhirnya bingung. Bisa jadi kita ngomong semut itu besar, padahal yang diminta adalah semut itu tetap kecil, tapi tangannya yang besar. Jadi antara ucapan dan perbuatan itu tidak sama. Sehingga dari permainan itu, kalian mau pilih yang mana? Jujur atau bohong? Kalau jujur itu enak rasanya, kalau bohong bingung, ya kan? Jadi kalian sudah bisa menilai sendiri ya anak-anak ya. Nah, begitu dulu pembelajaran dari Bu Lina di pertemuan satu ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bu Lina jelaskan ya, dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila masih ada pertanyaan, kalian boleh loh kirimkan email ke emailnya Bu Lina ini, atau kirimkan WA ke WA pribadi Bu Lina. Nah, Bu Lina ada tugas nggak? No. Jadi pertemuan pertama ini kalian tidak ada tugas. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.